Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari abang ini ya. Nah, jadi pertanyaannya itu kayak gini. Bang, saya kemarin beli ikan gupi 15 ekor. Tapi kok setiap hari ada yang mati ya? Nah, jadi permasalahan tersebut itu sangat wajar bagi kalian semua para pemula yang baru pertama kali membeli ikan gupi ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas gimana cara mencegah hal itu terjadi dan cara menanganinya. Oke, mantap. Buat kalian yang masih belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang karena subscribe dari kalian itu sangat berharga buat channel 69. Oke, mantap. Sekarang kita cari spot dulu buat membahas dan saya sekalian mau ambil contohnya. Nah, ini nanti kita buat sampel ya, sampel ikan. Sekalian nanti akan saya praktekkan juga gimana caranya. Nah, ini kita langsung ke sini aja. Nah, ini di sini tempatnya enak adem. Nah, penyebab ikan gupi mati setiap hari itu karena ikan gupinya itu gagal beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, ciri-cirinya gimana? Ciri-ciri ikan gupi yang udah nyaman di tempat baru atau sudah berhasil beradaptasi di tempat baru itu kayak gini. Dia itu geraknya aktif. Kalau dikasih jari dia itu ngerespon. Ini juga di sini banyak. Kalau ikannya tidak merespon atau ikannya diam di pojokan aja, itu berarti ikannya sudah gagal beradaptasi atau bisa dibilang ikannya stres. Nah, gimana cara mengatasinya atau gimana cara mencegahnya? Sekarang saya akan membahas mulai dari awal dulu ya. Nah, jadi kan kalian itu awal mulanya beli ikan. Nah, kalian beli ikan nih, entah itu dapat dari luar kota atau dapat dari beli di dekat rumah kalian. Itu kayak gini contohnya, misal ini albino full red ya. Nah, jadi sebelum kalian beli ikan itu kalian harus punya air endapan dulu. Nah, jadi air endapan itu kayak apa? Jadi kayak gini. Air endapan merupakan air dari keran yang sudah diendapkan minimal 1 malam atau 1 hari 1 malam. Untuk air yang dipakai itu usahakan air tanah. Jangan pakai air PDAM karena air PDAM itu mengandung kaporit. Kalau nggak punya air tanah, kalian bisa pakai air galon. Nah, kalau air sudah diisi ke wadah atau akuarium kalian, ini didiamkan dulu selama 1 hari 1 malam. Nantinya akan jadi kayak gini. Nah, ini air endapan semua nih. Jadi ikan gupi itu akan lebih mudah beradaptasi jika kita memakai air endapan untuk media hidupnya. Nah, setelah air endapan sudah siap, ini kalian bisa tambahkan obat ikan, obat biru atau obat hijau, itu terserah kalian. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau kalian udah yakin wadah kalian ini bersih, nggak pakai obat nggak apa-apa, kalian tinggal langsung masuk ke tahap selanjutnya. Nah, kalau air endapan sudah siap, kalian baru beli ikan. Jangan kalian beli ikan dulu baru nyiapin air. Jadi urutannya kayak gitu, nyiapin air baru beli ikan. Kalau udah dapet ikannya, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses aklimasi. Proses aklimasi ini merupakan proses adaptasi ikan di tempat baru. Aklimasi atau nama kerennya itu aklimatisasi, itu sama aja. Aklimatisasi, adaptasi itu sama aja. Gimana cara aklimasi? Cara aklimasi itu kalian cukup taruh kantong ikan yang udah kalian beli beserta ikan di dalamnya. Taruh gini aja wis. Manfaatnya buat apa? Nah, jadi aklimatisasi ini merupakan proses penyesuaian suhu
di suhu air di dalam kantong dengan air yang ada di wadah ini, supaya nanti ikannya kalau udah dikeluarkan dari kantong, ikannya agak kaget suhu. Karena kan kalau misal di dalam sini suhunya anget, terus di sini suhunya dingin, ikan yang awalnya adem langsung masuk ke tempat yang ikan yang awalnya panas atau anget langsung masuk ke tempat yang dingin, itu dia pasti akan kaget. Kalau ikan sudah kaget air kayak gitu, pasti dia udah stres kayak gitu. Ini cara pencegahan dulu ya, biar ikan kalian itu gak mati kayak abang yang komen tadi. Nah, proses aklimasi ini berlangsung biasanya minimal 10 sampai 1 jam. Kalau kalian beli ikan di dalam kota atau di sekitar rumah kalian, itu kalian cukup 10 menit sampai 15 menit aja. Tapi kalau kalian beli ikan dari luar kota, usahakan aklimasinya itu setengah jam sampai 1 jam lah. Karena supaya ikannya nyaman dulu di wadah baru atau di tempat baru, supaya nanti dia bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Nah, kayak gitu. Setelah kayak gini, setelah ditunggu beberapa waktu 10 menit atau 1 jam itu tadi, kalau udah, kalian tinggal buka pelan-pelan kantong plastiknya. Nah, kalian bukanya itu jangan tergesa-gesa ya, jadi harus santai-santai aja kayak gini. Kalau udah terbuka, kalian rendam aja plastiknya gini, biarin nanti ikannya keluar sendiri kayak gini. Biarkan ikan itu mencari jalan keluar sendiri supaya dia proses adaptasi di tempat barunya itu lebih mudah kayak gitu. Nah, kayak gini proses yang benar untuk penanganan ikan gupi yang baru beli. Nah, kalau udah terlanjur stres gimana? Kalau udah terlanjur banyak yang mati itu gimana? Nah, bentar lagi kita akan bahas mengenai cara penanganannya. Buat kalian yang masih belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang, karena subscribe dari kalian itu sangat berharga buat channel 69. Oke, mantap, cos. Nah, selanjutnya kita akan bahas cara penanganan ikan gupi yang sudah stres. Buat kalian yang pengen tahu ciri-ciri ikan gupi sehat dan ikan gupi kurang sehat atau stres itu, tinggal dilihat ikannya aktif atau enggak. Kalau ikannya aktif kayak gini, berarti ikannya udah sehat. Kalau ikannya diem di pojokan atau dia itu gak aktif gerak, berarti ikan itu stres atau sakit. Nah, penjelasan detail mengenai cara mengetahui kondisi ikan gupi itu kalian lihat di video yang ini. Di situ saya sudah bahas mengenai cara mengetahui kondisi ikan gupi secara detail. Nah, kalau ikannya udah terlanjur stres, hal yang paling penting itu jangan dikasih makan dulu. Oh, ini ada tambahan. Ikan yang udah dari sini itu tadi, jangan dikasih makan dulu ya. Dikasih makan itu besoknya atau lusanya. Jadi kalau kalian baru beli ikan, udah ditaruh kayak gini, jangan dikasih makan dulu. Tunggu 1-2 hari baru dikasih makan untuk mencegah ikannya stres. Nah, untuk ikan yang sudah terlanjur stres itu jangan dikasih makan apapun. Loh, kenapa bang? Nah, jadi ikan yang stres atau ikan yang tidak sehat itu pasti dia tidak mau makan. Jika kalian memberi makan, itu kalian sama aja mengotori air ikan. Karena kan sisa pakannya tidak termakan oleh ikan, nanti akan jadi racun untuk si ikan. Penjelasan detailnya kayak apa? Kalian langsung aja lihat di sini. Di situ sudah saya bahas mengenai amonia ya, amonia di dalam air gitulah. Pokoknya kalian nonton di situ. Di situ ada penjelasannya gimana kok bisa sisa pakan jadi amonia atau jadi racun kayak gitu. Kalian nonton aja di sana. Nah, yang pertama itu jangan dikasih makan. Terus yang kedua, dikasih obat biru. Obat biru pokoknya obat biru itu bleed itch kalau nggak salah. Pokoknya obat biru atau obat kuning, terserah kalian.
Kalau nggak punya, pakai garam aja nggak apa-apa. Garam itu juga bisa untuk mengobati ikan-ikan stres dan ikan sakit. Nah, itu caranya. Ada dua itu. Jangan dikasih makan sampai ikan sembuh. Ciri-ciri ikan sembuh kayak gimana? Ciri-ciri ikan sembuh atau ciri-ciri ikan sehat, ikannya itu aktif kayak gini. Kalau ikannya sudah aktif, baru kalian kasih makan lagi. Ikan gupi kalau udah sakit itu meskipun nggak dikasih makan 1 minggu itu nggak apa-apa. Pokoknya jangan dikasih makan sampai sembuh. Kalau ikannya sudah sembuh baru dikasih makan. Nah, itu untuk cara pencegahannya. Kalau bisa, misal nih, ini ada tambahan lagi ya. Yang sini stres atau yang sini sakit, usahakan kalian pindah ke tempat baru yang lebih nyaman untuk si ikan. Lebih nyaman itu artinya ada tanaman, airnya pakai air endapan kayak gitulah, tempatnya cukup luas kayak gitu. Nah, setelah ikannya sakit atau ikan yang stres dipindah ke sana, baru didiamkan, jangan dikasih makan, diamkan aja sampai ikannya sembuh, sampai ikannya itu aktif lagi geraknya. Nah, jadi kayak gitu cara pencegahan dan penanganan ikan gupi yang stres dan penanganan ikan gupi yang baru beli. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari abangnya ya. Nah, kalau ada yang kurang, tanyakan aja di kolom komentar, nanti akan saya bahas atau saya jawab langsung di kolom komentar ya. Nah, mungkin cukup sekian dari channel Las 9. Buat kalian yang masih punya pertanyaan mengenai ikan gupi, mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia perairan, langsung aja ditulis di kolom komentar. Nanti pasti akan saya jawab. Oke, mantap, cos. Mungkin cukup sekian dari channel 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Oke, mantap, cos. Sampai jumpa di konten channel 69 lainnya. Mantap.